Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Kalisha Meka Medina dan saya dari kelas 12.5. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai satu titik penting sejarah di Indonesia, yaitu tentang maklumat Wakil Presiden 14 November 1945. Langsung saja kita ke penjelasannya. Indonesia awalnya memakai sistem presidensial. Sesuai UUD 1945, artinya presiden memegang kekuasaan pemerintahan dan menteri-menteri bertanggung jawab langsung kepada presiden. Namun, kondisi saat itu tidak stabil. Indonesia baru berdiri. Belanda ingin kembali menjajah dan Jepang baru saja menyerah. Untuk menghadapi situasi ini, para pemimpin Indonesia merasa perlu ada dukungan politik yang lebih luas, khususnya dari organisasi-organisasi dan kelompok masyarakat. Selain itu, muncul kritik bahwa kekuasaan presiden terlalu besar, maka muncullah ide untuk demokratisasi pemerintahan dengan memberikan peranan lebih besar kepada Komite Nasional Indonesia Pusat KNIP. Maka dari itu, pada tanggal 14 November 1945, Wakil Presiden Muhammad Hatta mengeluarkan sebuah maklumat penting, di mana inti maklumat itu adalah 1. Sistem pemerintahan Indonesia berubah dari presidensial menjadi parlementer. 2. Kabinet tidak lagi bertanggung jawab kepada presiden, tetapi kepada KNIP, yang pada saat itu berfungsi sebagai semacam parlemen sementara. 3. Perdana Menteri dipilih untuk memimpin kabinet. Setelah maklumat ini keluar, terbentuklah Kabinet Syahrir I, yang dipimpin oleh Sultan Syahrir sebagai Perdana Menteri pertama Indonesia. Ada 3 alasan besar kenapa sistem parlementer dipilih. 1. Agar pemerintahan lebih demokratis, tidak terpusat pada presiden saja. 2. Agar Indonesia tampak sebagai negara modern di mata internasional, sehingga lebih mudah mendapatkan dukungan diplomatik dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. 3. Untuk merespon tekanan politik dalam negeri, di mana banyak kelompok ingin ikut berpartisipasi dalam menentukan kebijakan negara. Perubahan ini membuat dinamika politik Indonesia jadi sangat aktif. Kabinet Syahrir mulai menjalankan kebijakan-kebijakan diplomasi internasional untuk memperkuat posisi Indonesia di mata dunia. Namun, sistem parlementer juga membuat pemerintahan menjadi sering berganti kabinet, karena kabinet bisa jatuh kalau tidak mendapat dukungan dari KNIP. Walaupun begitu, pada masa awal kemerdekaan, sistem ini dianggap paling sesuai untuk menghadapi tantangan politik dan diplomatik yang begitu berat. Jadi, maklumat 14 November 1945 bukan hanya sebuah aturan biasa. Ini adalah momen penting yang mengubah arah sistem pemerintahan Indonesia dalam fase awal kemerdekaan. Perubahan ini menunjukkan bagaimana para pendiri bangsa menyesuaikan struktur negara demi mempertahankan kemerdekaan dan mendapatkan pengakuan dunia.